Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly Market Review hari ini tanggal 8 Agustus 2025. Saya sudah dapat berita dari Pak Kiswoyo bahwa beliau masih rapat ya, tapi berusaha untuk hadir. Kalau sampai beliau rapatnya tidak selesai, kita isi aja nanti acara beliau dengan diskusi ya, diskusi tadi seperti Mbak Erna misalnya minta dijelaskan mengenai bagaimana caranya search atau screening di Mirai Aset yang sebetulnya di trading-trading platform lain pun itu ada semuanya ya. Nanti kita pelajari bersama eh, trading platform masing-masing broker. Yang saya dalami sekarang ini baru dua, yaitu eh, Philips, Poems, dan Mirai ya. Mungkin nanti kita akan arahkan juga dan saya juga karena merupakan nasabah dari Indo Premier iPod, bagi mereka-mereka yang eh, nasabah Indo Premier kita nanti akan bahas bersama. Baik, saya mulai acara hari ini dengan agenda sebagai berikut. Pertama adalah ulasan pasar ya, update terkini mengenai IHSG ya. Eh, Lalu saya kira analisa teknikal dan fundamental ini menyangkut saham ya kan. Fundamentalnya nanti Pak Kiswoyo. Nanti kalau ada pertanyaan saham-saham, silakan ditanyakan. Eh, Biasanya kan waktu zaman almarhum, ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya. Sekarang ini mungkin kok saya lihat jarang bertanya. Meskipun istilahnya saya pancing di grup, silahkan mengajukan pertanyaan, tetapi pertanyaan tidak pernah saya temukan di grup. Maksudnya jika saya temukan di grup, sebelumnya bisa saya analisa dulu gitu, sehingga di sini kita bisa tinggal tampilkan jawabannya. Eh, Nanti kita isi dengan diskusi saja, ya. Setelah saya menyampaikan ulasan mengenai IHSG pada hari ini, nanti kita mungkin diskusi mengenai saham-saham. Hari ini ada beberapa saham yang saya posting tadi di antaranya mungkin INKP dan apa gitu. Kita lihat bersama. Lalu kita lihat juga saham-saham lain. Untuk memancing, saya kira alangkah baiknya ada pertanyaan apa di chat room ya untuk kita bahas bersama supaya hidup. Kalau saya kira minggu lalu ya sampai Pak Yohan komen pada waktu itu, waduh rame nih sampai jam 10 nih kata 3 jam. Nah, sekarang mungkin tidak 3 jam akan tetapi kita isi dengan interaktif ya. Baik, kita mulai dengan IHSG ya. Jadi saya akan share IHSG dulu. Nampak ya di sini? Sudah nampak gambar IHSG? Tampak yang Nampak ya. Baik, ya. Sudah ya, sudah. kita lihat IHSG dari visual ya, secara visual. Kita melihat di sini bahwa nampak sekali bahwa hari ini IHSG memperoleh tekanan jual meskipun kita lihat angkanya naik yaitu 43 poin ya, kira-kira 0,58%. Akan tapi melihat dari candle dia nampak sekali bahwa ini mengalami tekanan jual yang cukup berat dengan terjadinya candle Maribozu ya, eh, yang penuh, candle dengan boni penuh warna merah. Ini betul-betul di sini dikatakan bahwa beruang memegang kendali. Kenaikan kenaikan IHSG hari ini, kenaikannya sebetulnya ada sedikit diet di stokastik ya. Kenaikan ini nih, kenaikan sebesar 0,58% tadi. Ada terlihat di stokastik. Akan tetapi
kelihatannya lemah ya. Malah yang kuat kelihatannya adalah indikasi-indikasi lainnya. Kita melihat di sini MACD terjadi histogramnya menembus ke bawah menjadi merah instead of hijau menjadi merah. Ini menyatakan tekanan jual, ya. Lalu garis biru menembus garis merah. Ini menandakan bahwa mengarah ke daerah yang bearish ya. Eh, Volumenya meskipun lebih rendah dari kemarin tetap eh, dominan ya, cukup tinggi. Sehingga memang tekanan jual itu dikonformasi ya. Selanjutnya kita melihat sekarang accumulation distribution. Kita lihat di sini ya, sebentar. Kita lihat accumulation distribution. Nah, bahwa ini IHSG sedang didistribusikan ya. Jadi dan cukup tajam gitu. Walaupun demikian, kita melihat bahwa ada suatu support yang belum dia tembus, yaitu middle band ya, yaitu Bollinger Band, middle band. Dan ini sebetulnya ambivalen ya, ada kenaikan, tetapi indikator-indikator mengatakan bahwa IHSG mengalami tekanan yang cukup dalam ya. Baik, nanti eh, kita lihat coba di segi lain ya, dari sudut lain. Kita lihat sekarang asing ya. Nah, asing. Kelihatan di sini ya. Asing kita lihat masih melakukan net sell ya. Tuh, setengah triliun, 500 miliar, 511 miliar. Jadi Sorry ya, yang masih layar tadi ya, yang bagaimana? masih grafik yang tadi, chat Mas, yang tadi, belum mas, ganti. belum berganti ya. Oke, oke. Ya. Ya, oke. Sekarang kelihatan? Nampak nggak? Belum, belum. Oh, what happened? Hmm. Sinyalnya mungkin. Sekarang bagaimana? Belum juga. Tapi gambar IHSG tadi kelihatan ya. Yang Iya, pertama. tadi tadi tampak. Yang pertama Sekarang kalau saya tutup gambar IHSG aja kelihatan nggak? masih yang tadi, tampilan yang pertama. Tampilan di IHSG. Jadi oke, saya stop share dulu ya. Ya, Ya, saya stop share lagi. Eh, sekarang bagaimana? yes, Ya, sudah. nah, kita lihat di sini. Asing masih net sell 511 miliar. Nampak ya? Ini saya tidak bisa perbesar. Asing masih melakukan net sell secara keseluruhan ya. Dari all market adalah 519 miliar. Nah, sekarang kita cari apakah ada yang mau ditanyakan saham-saham apa saja, misalnya apakah asing atau net sell atau net buy. Coba mungkin ada pertanyaan. Silakan dibuka aja itunya. Apa? Silakan dibuka aja. Boleh Vegas saya. Ya, mungkin yang saya mau tanya yang, halo, halo, yang masih di mute ya, yang. Oke, Pegas.
Kelihatan Pegas? Ini Pegas ya. Net buy. Siapa yang bertanya tadi? Apakah suara Saya saya? yang Harry ya. Iya, Ya, kedengeran ya. ya kedengaran ya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau ditanya lagi saham apa? Sekaligus saja. Ya, Asing? yang Hah? saya mau tanya sedikit, Yap. ya terkait yang isu-isu saham yang masuk MSCI, Wah, itu terutama. nanti bagian Pak Kiswoyo lah. Oh, oke oke ya, Nah, saya tidak menguasai itu ya. Jadi saya ya terus ya terang aja oke, kalau saya tidak menguasai, lebih baik saya tidak jawab daripada jawab saya salah gitu. Ya, ya oke. oke no problem ya. Ya, ya. Oke, nanti Pak Kiswoyo. Tapi Pak Kiswoyo janji hadir. Baik, ini mengenai kalau mau lihat ya, ini saya pakai ProTrader, yaitu aplikasi atau trading platform dari Philips ya, di mana kita bisa melihat apakah asing net buy atau net sell, kita tinggal ganti aja nama sahamnya. Tadi Pegas, sekarang misalnya sekarang kita PTRO ya, misalnya aja nih. PTRO asing net buy 3,9 miliar, 3,19 miliar. Jadi siapa yang saya bisa menjawab dengan mudah kalau ada yang menanyakan saham A apakah sedang diakumulasi oleh asing atau sedang didistribusikan, dengan mudah saya bisa jawab. Sekarang saya kembali lagi ke presentasi dulu ya. Tadi presentasi eh, IHSG sudah saya sampaikan bahwa terjadi tekanan jual yang cukup berat pada hari ini, pada akhir minggu ini. Sekarang mari kita bahas isu apa yang kita bisa bahas di sini. Saya di grup pernah menyampaikan kepada Pak Pardep pada waktu itu bahwa Trump ya menambahkan tambahan tarif 25% untuk India. Nah, Trump mulai limbung lagi lah, mulai mabok lagi ya. Nah, ini jadi tarif Trump sekarang lebih banyak menaikkan tarif lagi ya. Sehingga ini menimbulkan istilahnya volatilitas yang tinggi pada bursa di dunia ya. Lalu kita lihat isu regional Asia. Ekspansi Cina ke Asia Tenggara adalah Alibaba, Tencent, dan Shenzhen Time ya. Nah, lalu isu lainnya adalah ini tidak bagus ini untuk turisme di Indonesia ya. Contohnya Jetstar Asia tutup operasi. Ini adalah adanya tekanan di sektor penerbangan. Lalu tarif Trump bertampak ke ekspor Asia yaitu Jepang, Korea, India. Dan di kita pun ternyata berdampak. Yang dampaknya itu di isi lokal terlihat pada tarif ekspor ke AS naik 25%, yang ini akan memberikan tekanan ke manufaktur ya, atau ke farmasi. Sedangkan tadi sudah kita lihat bahwa asing melakukan investor asing eh, membukukan net sale pada hari ini. Ini ya kita lihat di sini IHSG tertengkar ya, tertekan, candlestick bearish dan panjang. Tadi kita lihat ya. Ini menandakan bahwa ada tekanan jual yang sangat berat ya. Ada tekanan yang jual yang sangat berat ya. Lalu volumenya meskipun lebih rendah dari kemarin, ini volume cukup tinggi dan ini mengatakan adanya distribusi. Eh, Candlestick merah, Maribosu, ini hampir Maribosu, ya meskipun ada ekornya dua di atas dan di bawah, tapi betul-betul dominan bentuk Maribosunya, menandakan bahwa ada tekanan jual yang dikonfirmasi volumenya cukup tinggi. Tadi kita lihat stokastik belum terkonfirmasi, belum ada tembusan bahwa dia akan ada buy signal. MACD dia kita sudah lihat tadi di bawah, ya di bawah garis nol.
sudah merah histogramnya. Lalu terjadi accumulation distribution index, kita lihat menurun. Artinya sedang ada distribusi. Kalau distribusi itu mendorong harga menjadi turun ya. Nah, strategi mingguannya adalah hindari entry agresif, fokus pada saham defensif, waspadai false breakout. Jadi sekarang terutama untuk para investor fokus pada saham defensif. Akan tetapi untuk saya sampaikan bahwa justru mengapa saya ingin memberikan pelatihan short term trading ya pada tanggal 6 September nanti. Karena seperti kita pelajari dari dulu, mungkin Pak Johan yang bersama-sama saya semenjak 20 tahun yang lalu, kita sering mengadakan webinar atau seminar pada waktu itu kebanyakan offline bahwa untuk para trader, bearish make money, bullish make money, sideways make money. Even sideways, kalau trading range-nya besar, kalau rentang harganya tinggi, dengan memanfaatkan stokastik, kita bisa melakukan TikTok trading. Oleh karena itu, nanti pada tanggal 6 September, kita akan mengadakan namanya The Extreme Game Training. Bukan hanya trading saja, akan tapi short term trading, day dan intraday. Lalu intraday-nya kita bagi dua, apakah itu intraday-nya sendiri dan scalping. Nah, di dalam masa yang turun ini, ternyata kalau kita lihat, meskipun itu harus dipelajari dengan sebaik-baiknya, banyak saham-saham yang memberikan potensi yang cukup besar. Contohnya, saya kemarin di koin misalnya, keluar masuk pagi-pagi, believe it or not, dengan 5 juta, saya dapat 1 juta di dalam hanya 30 menit. Keluar masuk 12 kali gitu. Ini disclaimer ya, bahwa eh, prestasi yang lalu belum tentu prestasi yang akan datang. Jadi belum tentu prestasi saya baik di seperti Pak Yohan di ikan ya Pak Yohan ya, di Bufa ya, saya di koin, di ikan juga ya, Iya. atau dan di NCKL itu cukup mendapatkan minggu ini mendapatkan gain yang cukup baik. Akan tetapi saya katakan bahwa ini pasar modal. Eh, Prestasi kita yang lalu ak- belum tentu tercermin dalam prestasi yang akan datang. Bisa saja dalam waktu akan datang saya mengalami kerugian. Jadi oleh karena itu di dalam masa-masa seperti apakah bearish jangka pendek atau bearish jangka panjang, kita masih bisa memanfaatkan volatilitas, malah bisa memanfaatkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh big money dalam arti kata mereka-mereka bandar besar, besar maupun bandar-bandar ikan teri ya. Bandar-bandar ikan teri itu bandar-bandar yang sahamnya 100, 200 ya. Di mana dengan hanya eh, uang 3 miliar saja mereka bisa menggerakkan pasar. Akan tetapi kalau kita bisa ikutin gerakannya, bisa ikuti jejaknya, follow the giant footprints, artinya mengikuti jejak bandar, maka itu bisa kita manfaatkan. Lalu ada juga studi yang mengatakan bahwa contohnya day trading untungnya bisa 500. Ini di Amerika ya, testimonial Amerika. Day trading untungnya adalah 500% per tahun. Swing trading 200% per tahun. Investasi 50% per tahun. Nah, betapa perbedaannya di sini. Kalau bicara istilah short term trading, kalau day trading 500%, maka intraday atau scalping itu bisa jauh lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya tidak heran kalau ada yang mengatakan mereka ada yang untung ratusan persen. Karena mereka bermain di trading jangka pendek, intraday maupun scalping ya. Baik, lalu apa kira-kira strategi minggu depan ya?
Sektor potensial, teknologi, infrastruktur digital, consumer retail, dan energi komoditas. Lalu kita harus waspada kepada apa? Karena ada faktor-faktor tarif ya dengan Trump kepada manufaktur dan farmasi dan transportasi logistik. Tadi di grup apa kita Pak Pardep menyampaikan bahwa Sri Mulyani akan menghemat lagi ya. Pemerintah akan menghemat pengeluaran lagi. Disebutkan beberapa penghematan pengeluaran. Di antaranya adalah eh, perjalanan dinas ya, rapat-rapat dan lain-lain. Dan ini mengingat pemerintah itu adalah the biggest buyer, pembeli terbesar di Indonesia, di seluruh dunia, maka penurunan spending ya pemerintah, penurunan pengeluaran pemerintah akan banyak berdampak kepada pasar modal. Karena pemerintah kan beli banyak dengan apa? Dengan pemerintah menahan pengeluaran, maka dengan sendirinya akan berpengaruh sekali pada pasar modal. Lalu selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan? Taktik-taktik trading ya. Entry bertahap pada saham yang breakout. Dan saham breakout ini sangat penting sekali. Nah, contohnya lagi, saya lihat contoh bagaimana saya selalu komunikasi dengan Pak Johan ya, atau dengan teman-teman lain. Pak Johan memanfaatkan bufa, memanfaatkan ikan ya, ya untuk di mana saham-saham tersebut adalah saham-saham breakout dan saham breakout itu bisa ditemukanali dengan di apa dengan menggunakan fasilitas yang ada di trading platform dari broker kita. Datanya ada di situ. Kalau dulu kita kasih GClub, saham-saham breakout, dengan GClub application sekarang dengan tidak ada yang mengelola lagi, ya, karena almarhum meninggal dunia, ya, maka ada gantinya, ya. Contohnya saya akan sampaikan gantinya di salah satu, saya tidak menyebutkan brokernya lah, di salah satu brokernya. Dulu di broker tersebut tidak ada, ya, sehingga kita mengeluarkan apa yang dinamakan dengan GClub application. Tapi sekarang itu ada, sehingga dengan hilangnya GClub application, kita bisa memanfaatkan trading platform dengan stock screener facilitiesnya daripada broker yang saudara pakai ya. Lalu hindari saham yang sudah rally tanpa fundamental ya. Nah ini di sini sangat istilahnya eh, kita justru beberapa pihak bisa memanfaatkan saham-saham rally ya yang meskipun tanpa fundamental. Saya mohon bertanya kepada Pak Johan, saham-saham apa yang naik signifikan padahal fundamentalnya jelek, Pak Johan? Mungkin bisa dijawab? Ya, ada beberapa sih. Ya, kan fundamentalnya jelek ya. Ya, Tapi Bufa atau apa, Toba ya waktu kemarin itu ya, Toba, Toba. Ya. Tapi kan naiknya luar biasa. Nah, betul. ini bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkannya dengan apa yang kita akan pelajari, misalnya di dalam short term trading courses, baik scalping maupun intraday trading dengan memanfaatkan volatilitas yang dimainkan oleh bandar, bukan oleh fundamental, tapi oleh bandar. Ya, lalu pantau price action seperti candle dan lain-lain ya. Lalu candle dan apa yang disebut divergence di sini, kalau kita lebih dalam mempelajari divergence, divergence adalah cara kita mengikuti gerakan bandar tanpa terlihat oleh bandar. Ya, jadi bisa saya tanya, ini, bandar bisa istilahnya membuat jebakan.
Dia naikkan harganya. Dia naikkan harganya. Nah, dengan divergence, kita bisa lihat indikator lain. Contohnya tadi, indikator accumulation distribution. Harganya naik, ya, akan tetapi ternyata indikator accumulation distributionnya adalah turun. Artinya apa? Nanti yang harga naik ini akan menjadi turun. Dan kita sudah mengetahui mulai dari sini. Ya, ini yang dinamakan divergence indikator. Jadi membandingkan kenaikan harga dengan tren Yang sorry daripada, yang ya, tampilannya belum ganti ya, yang tampilannya belum ganti. masih strategi minggu depan. Iya, tapi gambarnya kelihatan nggak ya? Saya bikin anotasi nih. Oh, ya 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 ya. Saya bikin anotasi, Oh, ya sorry sorry. Saya ya. pikir yang udah tampilin grafik yang lain belum ya? Enggak, Ya 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 saya, ya. saya, saya ulangi ya. Ya ya. Saya Sorry menerangkan sorry. divergen ini. Kelihatan? Yang saya bulatkan, yang saya tandai di bawah. Kelihatan. Ada Ya, Iya. kelihatan. Ya. kelihatan. Divergen ini, apa yang disebutkan divergen adalah jika kita melihat harga saham naik, ya, harga saham naik, ini naik ya. Terus kita misalnya ada indikator accumulation distributions. Harganya saham naik, tapi indikatornya justru turun. Di bawah nih, di sini ada indikator misalnya. Indikatornya turun gini. Artinya ada divergen, ada pelebaran antara harga dan indikator. Kalau indikator turun, harga naik terus, ini adalah tanda-tanda bahwa bandar sedang memancing kita. Dia menaikkan dengan, ya, harga dengan volume yang kecil sekali, kecil-kecil volumenya, harganya naik. Nah, volumenya kecil-kecil ini adalah untuk menjadi jebakan Batman bagi mereka. Nah, dia naikkan, tetapi dengan volume yang kecil-kecil. Akan tetapi kalau kita mengerti divergence, maka kita akan melihat bahwa indikator accumulation distribution-nya turun. Berarti bandar sedang menjebak kita. Ini yang saya pernah beli pelajaran dulu pada waktu awal-awal Jikra berdiri, How to Follow the Giant Footprints, mengikuti jejak bandar. Mengikuti bandar apakah jadi Batman atau sedang menipu kita atau tidak. Kalau harga naik, ada indikator. Yang turun ini bukan accumulation distribution saja, akan tapi juga bisa OBV, on balance volume, bisa money flow index. Bisa juga tren MACD. Kalau harga naik, tren MACD-nya turun, artinya bandar sedang menjebak kita dengan dia menaikkan harga tapi dengan volume yang kecil, ya. Itu penjelasannya. Nah, di sini dijelaskan dengan lihat divergence indicator. Nah, bagi mereka-mereka yang sudah belajar analisa teknikal, divergence indicator itu menerangkan seperti apa yang saya terangkan tadi. Oke? Nah, akhirnya saya tutup dengan tetap disiplin berbasis data. Berbasis data itu apa? Ya, trade what you see. Tradinglah dengan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat adalah chart, volume dan harga dan indikator-indikatornya. Anda tidak bisa mengendarai mobil tanpa dashboard. Tahu dashboard? Dashboard itu kan instrumen-instrumen yang ada di depan supir. Ada apa? Ada
petunjuk bensin, ada petunjuk kecepatan, ada petunjuk apa eh, mesin itu sudah panas atau belum, ya. Nah, indikator adalah dashboard. Bayangkan supir mengendarai mobil tanpa dashboard. Dia tidak tahu berapa kecepatannya. Dia tidak tahu apakah bensinnya sudah habis atau belum. Nah, dengan indikator tersebut, maka dia bisa mengemudikan mobil. Nah, demikian juga trader. Dengan menggunakan indikator, dia bisa mengendalikan transaksinya. Nah, di sini disebut dengan berbasis data. Trade what you see. Tradinglah dengan apa yang Anda lihat. Yang Anda lihat di mana? Di indikator. Di chart price. Chart price itu contohnya adalah candlestick, ya. Di volume dan di statistiknya yang digambarkan berupa indikator apakah itu stokastik, apakah itu MACD, ataukah apakah itu moving average, ataukah indikator-indikator lainnya. Nah, jangan terburu-buru entry tanpa konfirmasi teknikal. Jadi, betapa pentingnya kalau Anda sebagai trader, saya sampaikan trader di sini karena trader memungkinkan Anda mendapatkan peluang keuntungan yang lebih tinggi daripada investor. Kalau memang Anda ingin mendapatkan puluhan atau ratusan persen, be a trader, jadilah seorang trader. Tetapi jika Anda ingin ongkang-ongkang, lihat lihat datanya, tetapi tetap melihat datanya, cukup 2 minggu sekali, cukup sebulan sekali, jadilah value investor. Nah, untuk value investor, contohnya saatnya sekarang ini melihat saham-saham perbankan. Dia di bawah terus. Lihat datanya di mana? Lihat kinerja keuangannya naik enggak? Kalau harganya di bawah terus, kinerja keuangannya naik, apa yang artinya? Kita beli di harga rendah, ya, kinerja keuangan naik, artinya apa? Dividennya akan tinggi. Jadi, untuk investor, coba mulai perhatikan sekarang ini saham-saham perbankan yang dapat dikatakan tidak bergerak, malah ada yang masih bergerak turun. Ya. Kalau Anda tidak bisa mencari beritanya, tidak usah. Lihat aja teknikalnya. Kalau harganya turun, berarti dia under value. Tetapi kinerja keuangannya, lihat laporan keuangannya, kok dia profit terus. Nah, dia under value, sedangkan dia profit terus. Apa artinya? Waktunya untuk dibeli, untuk menjadi dividen investor. Baik, saya kira itu apa istilahnya presentasi saya untuk sesi pertama. Saya ingin lihat apakah Pak Kiswoyo sudah masuk atau belum. Jadi sementara saya stop recording saya untuk sesi pertama ini. Kalau Pak Kiswoyo belum masuk, kita akan melihat chat room, ya, kolom chat untuk melihat ada pertanyaan atau tidak.